Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah Minggu 8 Agustus 2021. Pokok warta yang perlu kami sampaikan adalah 1. Berita duka cita. Telah dimuliakan ke rumah Bapa di surga almarhum Yance Frans Pais pada hari Selasa 3 Agustus 2021. Pemakaman telah dilaksanakan di TPU Bedahan, Perigi, Depok. Segenap jemaat, simpatisan, dan Majelis Jemaat GKI Bintaro turut berbela rasa atas kedukaan ini. Kiranya keluarga mendapatkan kesabaran dan ketabahan atas kedukaan ini. 2. Persekutuan Doa Wilayah 1. Wilayah 1 akan mengadakan persekutuan doa secara online, Zoom, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 12 Agustus 2021 pukul 7 malam dipimpin oleh Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko. Liturgos Saudara Revel Nainggolan, host Saudara Melki Tapiheru. Link Zoom disampaikan melalui Majelis Pendamping Wilayah. 3. Persekutuan Doa Wilayah 2. Wilayah 2 akan mengadakan persekutuan doa secara online Zoom yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 9 Agustus 2021 pukul 7 malam dipimpin oleh Penatua Sugiarsih Kanaf. Liturgos oleh Saudari Elsa Meidiastati. Link Zoom disampaikan melalui Majelis Pendamping Wilayah. 4. Persekutuan Doa Wilayah 3. Wilayah 3 akan mengadakan persekutuan doa secara online Zoom yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 10 Agustus 2021 pukul 7 malam sampai dengan jam 8.30 malam. Dipimpin oleh Penatua Budi Purwanto, Liturgos Penatua Doli Bastian, dan host Penatua Tommy Manalu. Link Zoom disampaikan melalui Majelis Pendamping Wilayah. 5. Ibadah Komisi Usia Lanjut. Komisi Usia Lanjut akan mengadakan ibadah bulanan yang akan diadakan pada hari tanggal Kamis 19 Agustus 2021 jam 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Marvan Nikijulu Tahamata, host Penatua Michael Huka. Link Zoom disampaikan melalui wilayah masing-masing oleh MPK. 6. Pengaturan masuk area gedung gereja. Menghimbau kepada seluruh jemaat dan simpatisan selama masa pandemi, gerbang gereja dalam kondisi dikunci. Bagi yang jemaat berkepentingan ingin masuk ke area gereja, harap menghubungi kantor gereja atau admin gereja dan bersedia mengikuti protokol kesehatan, yaitu mengisi safe entry. Link safe entry ada di koster dan kantor gereja. Cuci tangan, melaporkan hasil PCR, antigen atau rapid test dalam 1 kali 24 jam terakhir, dan pengecekan suhu badan. Apabila ditemukan hasil antara lain: 1. Pengecekan suhu badannya di atas 37,2 derajat Celcius. 2. Batuk, pilek, demam, anosmia. 3. Hasil PCR, antigen, dan rapid test dengan hasil positif dan reaktif. 4. Self-assessment untuk perhitungan resiko COVID-19, maka dipersilahkan meninggalkan komplek gereja untuk melakukan pengecekan
kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Adapun hal ini sudah mulai diberlakukan tanggal 12 Juli 2021. Warta selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat tanggal 8 Agustus 2021. Ibadah minggu hari ini dilayani Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko, pemusik Saudara Rulio Immanuel, kantoria Saudara Jo Sitompul, pujian Saudara Jo Sitompul. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 8 Agustus 2021, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, kita saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 ayat 1. Terpujilah Engkau, Allah Maha Besar. Puji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Tema ibadah minggu ini adalah sesama anak bangsa merayakan perbedaan. Tema ini bertujuan mengajak jemaat melalui kisah ini yang merupakan pernyataan Tuhan Yesus sendiri terkait dengan bagaimana hidup di tengah keberagaman, adalah perumpamaan yang paling jelas tentang siapakah sesamaku manusia, siapakah sebangsa setanah airku, dan untuk merayakan keberagaman dengan sikap peduli, mengasihi dan menjaga kehidupan tanpa memandang identitasnya, suku, agama, ras, dan haluan politik, serta selalu bekerja sama dengan sesama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan. Insan diciptakan menghuni buana, beraneka warnanya, indah sempurna. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada coklat yang terang, ada yang kelam. Oleh tangan Tuhan kita diciptakan, nafas kehidupan tetap Tuhan pegang. Sungguh tak berbeda di hadapan Tuhan, di dekat penuh cinta
agung kasih-Nya, di dekat penuh cinta, agung kasih-Nya. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan sapa dalam nama Yesus Kristus, Engkau datang untuk mengasihi semua umat manusia. Tetapi seringkali kami membedakan sesama kami. Kami seringkali melupakan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami untuk peduli kepada sesama kami, siapapun itu tanpa memandang latar belakang. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian. Firman-Nya di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara-saudara. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita satu dalam doa
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Saatnya kami memberi perhatian kepada firman-Mu. Berkati apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan. Kiranya menambahkan kekuatan iman kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami mampu melakukannya. Berkati hamba-Mu ini, pakailah sebagai pelaku firman yang sempurna. Juga kami sekalian mampu melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan yang sudah dipersiapkan, mari kita memberi perhatian Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mau membacanya, mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tema kita hari ini adalah sesama anak bangsa merayakan perbedaan. Saudara, kita memasuki bulan Agustus. Dan paling tepat jika kita membicarakan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita gugah ya, kembali kegairahan,
kebangsaan kita sebagai warga Indonesia. Nah, mengapa penting, saudara? Sebab gereja kita yang menempatkan huruf I di akhir kata GKI kan artinya Indonesia. Maka warna keindonesiaan kita harus nampak jelas. Kita menghayati bahwa Tuhan melahirkan kita sebagai manusia di Indonesia ini bukan tanpa tujuan. Untuk itu mari kita jadikan Indonesia ladang atau lahan tempat kita hidup sekaligus menghidupkan kehidupan. Saudara kekasih Kristus, pertama-tama marilah kita merayakan perbedaan yang ada sebagai tentu anugerah Tuhan. Merayakan perbedaan ini sangat mendasar, saudara. Sebab kita paham tanpa perbedaan hidup ini tidak saja membosankan tapi juga menyeramkan, juga menakutkan. Coba bayangkan, saudara. Jika di dunia ini hanya berisi manusia dengan wajah orang yang sama dengan yang saudara cintai, entah suami saudara atau istri saudara, ya kan? Semua wajahnya sama, bentuknya sama, dari Pak RT sampai Pak Lurah bentuknya sama, dari sekretaris bos kita sampai bos kita bentuk wajahnya sama. Coba bayangkan, saudara. Ya, bagaimana? Ya, saya ingat betul seorang artis lama, ya, artis legendaris. Ini seorang komedian nih, saudara ya. Dia bilang gini, dunia ini beruntung ada saya yang wajahnya jelek. Jadi ada orang yang disebut ganteng. Ungkapan itu adalah kenyataan bahwa warna-warni kehidupan ini adalah keniscayaan, saudara. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ada ilustrasi, satu ketika ada seorang raja lalim lah biasa ya, saudara ya. Raja nggak berhikmat. Dia suka banget mengoleksi batu mulia, berlian permata. Nah, dia untuk mendapatkannya itu, waduh, nggak segan-segan dengan kekerasan. Pokoknya dia suka, dia rebut, dia ambil, kalau perlu orangnya dibunuh. Nah, satu ketika dia dapat informasi ada satu tempat angker, waduh, di mana penunggunya itu bisa mengabulkan semua permintaan kita. Nah, karena nafsunya si raja ini ingin memiliki batu permata berlian sebanyak-banyaknya, dia datang ke tempat angker itu. Lalu dia bayar mahar yang mahal, ya, untuk mendapatkan yang dia inginkan. Nah, apa yang dia inginkan, saudara? Dia bilang gini kepada si nenek sihir ini, nenek sihir yang mahir, nah gitu, saudara ya. Jadikan tanganku ini kalau menyentuh benda akan berubah jadi permata. Celing, jadi, saudara. Bim salabim, sesudah baca mantra, maka jadilah yang dikehendaki sang raja. Dia pegang tombak, jadi batu permata. Dia pegang prajuritnya, jadi batu permata, saudara. Wah, dia senang banget, banyak banget batu mulia yang dia miliki. Awal-awalnya asik, saudara. Karena makin banyak koleksi batu mulianya. Tapi akhirnya jadi masalah, jadi prahara, jadi perkara, saudara. Nah, bagaimana tidak? Semua orang takut dekat. Semua orang menghindar agar nggak disentuh oleh sang raja. Bahkan keluarganya menjauh. Sang permaisuri juga nggak mau dekat-dekat dengan sang raja. Lah, siapa yang mau jadi batu, saudara ya? Mau batu mulia ya namanya juga batu, saudara. Nah, akhirnya sang raja ini sedih. Karena tidak ada lagi orang yang mau dekat-dekat dengan dia. Gara-gara apa? Nafsunya ingin memiliki batu permata ini. Nah, saudara, inilah kehidupan ya. Inilah kehidupan. Kita memang membutuhkan keanekaragaman, saudara. Yang hobi batu mulia, batu permata ya nggak masalah. Itu perlu ada.
sebagai ya mempercantik tubuh kita lah ya. Tapi ternyata kita juga butuh batu bata, kita juga butuh batu apung, batu asah, bahkan kita juga perlu yang namanya batu nisan, saudara kan. Jadi berbeda-beda, berwarna-warni, beraneka macam adalah kenyataan yang tidak perlu dijadikan persoalan. Saudara kekasih Kristus, namun sayang, manusia dipicikkan oleh pikirannya yang kemudian menciptakan sekat-sekat yang menempatkan sesamanya sebagai yang dibedakan. Sehingga muncullah istilah kami versus kalian. Kami berbeda dengan kalian. Kalian tidak sama dengan seperti kami. Kemudian muncullah istilah-istilah pembedaan itu. Berawal dari pemikiran tidak sesuku, tidak seagama, tidak satu ras, tidak segolongan. Yang lebih memprihatinkan lagi, apa yang disebut tidak sama tadi boleh diperlakukan sesuka kita. Sebab tidak sama, maka tidak perlu diperlakukan sama. Saudara, dalam sebuah buku berjudul Sejarah Afrika, buku yang lumayan lama tahun 2016, ini tulisan Darsiti Suratman, dituliskan tentang rezim apartheid, saudara. Rezim apartheid ini memperlakukan diskriminatif terhadap kaum kulit hitam di Afrika Selatan melalui hukum negaranya. Apartheid adalah sebuah sistem pemisahan berdasarkan ras, agama, dan kepercayaan. Diskriminasi etnis dan pemisahan kelas sosial, saudara. Di mana kelompok mayoritas mendominasi kelompok minoritas. Karakteristik yang muncul adalah pemisahan secara fisik serta wilayah setiap ras. Kemudian diskriminasi terhadap distribusi servis dan jasa publik. White only, black only, nggak boleh sama. Restorannya beda, busnya beda, sekolahnya beda, gerejanya beda. Apartheid memaksa sebuah praktek yang mirip dengan perbudakan dalam berbagai bagian kehidupan berdasarkan karakteristik berbeda, khususnya seperti ras. Apartheid adalah pelanggaran terhadap HAM dan merupakan kejahatan internasional. Afrika Selatan berjuang bertahun-tahun dan bersama Nelson Mandela mereka bisa terbebas pada tahun 1991 setelah ribuan orang menjadi tumbalnya. Dan sampai saat ini upaya-upaya untuk membangkitkan kembali kehidupan berkotak-kotak, bersekat-sekat, berkelas-kelas masih ada. Lewat politik kasta, negara berdasarkan agama, fanatisme ras, superior mayoritas, dan lain-lain. Sedih rasanya, saudara. Sebab seperti saya misalkan, saya tidak pernah meminta jadi orang Jawa, berkulit sawo, kematengan ini, berambut ikal, lahir di Solo, dari keluarga sederhana dan lain-lain. Saya nggak pernah minta. Lalu itu dijadikan alasan untuk membedakan hak dan kewajiban saya. Sedih saya, saudara. Sebab suku, agama, ras, dan golongan itu kan identitas yang melekat dalam diri seseorang. Bagaimana mau diganti agar memperoleh kesamaan hak dan kewajiban? Artinya, saya memahami perbedaan itu keniscayaan. Tidak mungkin dipungkiri dan ditolak, apalagi ditolak. Hanya jangan sampai karenanya kita dibedakan. Saudara kekasih Kristus,
Bacaan di atas merupakan contoh sikap Tuhan Yesus yang berusaha untuk menghentikan pemikiran membeda-bedakan manusia berdasarkan golongannya. Inti persoalan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat adalah pertanyaan dalam ayat 29. Begini bunyinya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Mengapa ahli Taurat ini bingung siapa sesamanya manusia? Tentu saja bingung, saudara. Sebab tidak semua manusia adalah sesama bagi ahli Taurat dan orang Yahudi pada zaman itu. Salah satu yang tidak boleh disebut sesama adalah orang Yahudi dari golongan Samaria, atau disebut orang Samaria. Seperti kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang Yahudi yang tinggal di daerah Samaria, kini wilayah Yordania, saudara. Merupakan orang Yahudi yang memiliki pasangan hidup bukan orang Yahudi, sehingga mereka tidak lagi murni berdarah Yahudi. Tidak murni berarti tercemar, kotor. Selain itu orang Samaria juga memiliki banyak sesembahan. Selain Yahweh sendiri, mereka juga menyembah dewa-dewi dari kepercayaan pasangan mereka masing-masing. Kitab mereka pun macam-macam. Selain kitab Taurat yang 5 itu, ditambah dengan kitab-kitab sesuai dengan kepercayaan mereka yang baru. Konflik demi konflik terjadi. Sejarah mencatat pertikaian di antara mereka sangat tajam. Beberapa sejarah mencatat mereka saling serang dan saling merusak tempat ibadah mereka masing-masing. Kebencian mereka telah berabad-abad hingga di zaman Tuhan Yesus. Di mata Tuhan Yesus, kebencian itu harus dihentikan tanpa perlu berhenti menjadi diri mereka sendiri masing-masing. Sebab orang Yahudi dan orang Samaria pasti memiliki kesamaan yang perlu diangkat ke permukaan sebagai bahasa persatuan, sebagai sesama manusia. Dan terkait perbedaan yang ada, ya biarkanlah. Sebab itu identitas mereka masing-masing. Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa orang Yahudi, dan secara khusus sebagai tokoh ini, maka ahli Taurat itu pasti bisa mengakui bahwa orang Samaria pun adalah sesamanya. Saudara kekasih Kristus, kemudian Tuhan Yesus membuat perumpamaan seperti bacaan kita saat ini. Ada orang yang dirampok habis-habisan dan dipukuli hingga setengah mati. Ada seorang imam, lalu seorang Lewi yang pasti keluarga imam Yahudi, lewat dari Yerusalem ke Yeriko. Biasanya imam dan keluarganya, orang Lewi itu tadi, dari Yerusalem itu habis beribadah. Sebab bait Allah hanya ada di Yerusalem. Kan tadi di bacaan kita dari Yerusalem ke Yeriko. Setelah beribadah, menyembah Tuhan, membawa berkat, berkat rohani, berkat surgawi, tapi melihat orang yang tergeletak penuh luka, sayang disayang mereka menghindar. Ada apa gerangan? Mungkin mereka berpikir itu mayat, kan setengah mati tadi kan dituliskan, sehingga sebaiknya menghindar daripada menjadi cemar dan butuh waktu lama dengan upacara yang rumit, ya, untuk mentahirkan atau menyucikan dirinya. Mungkin mereka bisa juga buru-buru, bisa saja sibuk. Namun apapun alasannya, saudara,
Mereka mengabaikan sesamanya yang menderita. Nah, berbeda dengan si pedagang asal Samaria ini, saudara. Jelas-jelas pedagang ya. Time is money. Keuntungan segala-galanya. Seharusnya orang inilah yang sepantasnya mengabaikan orang yang tergeletak itu. Namun tidak, saudara. Ia melakukan hal yang ekstrim dalam menolong. Mengambil resiko, membuang waktu, mengeluarkan banyak uang, direpotkan memberikan pertolongan, dan fakta membuktikan bahwa ia benar-benar buru-buru. Maka segera ia meninggalkan penginapan untuk urusannya dengan meninggalkan sejumlah uang pengganti perawatan. Ia menginap sebab hanya untuk urusan bisnis. Karena dia bukan orang Yahudi, dia orang Yahudi Samaria. Bukan orang yang mengenal si korban. Ia sibuk dan banyak alasan yang semestinya dialah paling layak menghindar memberikan pertolongan. Saudara kekasih Kristus, setelah bercerita panjang, Tuhan Yesus menutup percakapan dengan pertanyaan sekaligus membuktikan bahwa ahli Taurat itu pasti bisa mengakui bahwa orang Samaria pun sesamanya. Dan itu benar. Dalam ayat 36 dan 37 dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Pertanyaan Tuhan Yesus. Jawab orang itu, ahli Taurat tadi. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, tepat jawaban ahli Taurat tadi. Walau tanpa menyebut siapa penolong itu, ia menjawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya, orang itu sesamaku, siapapun ia, entah dari golongan manapun, asalkan dia menunjukkan kebaikan dan belas kasihnya, maka ia menjadi sesamanya si korban. Yang menyedihkan, saudara, kita sebagai orang Kristen sering tanpa sengaja malah menjadi seperti imam dan orang Lewi itu. Saat tahu persis, bukan hoax, bukan kabar burung, jelas-jelas tahu, dengar, melihat, namun tetap mengatakan itu bukan urusan kita, itu bukan tanggung jawab kita. Tunggu, nampaknya sakitnya pura-pura, ya kan? Nanti kita dituduh gampangan dan seterusnya. Dengan sejujurnya, saya mengakui sering seperti imam dan orang Lewi itu saat menghadapi jemaat yang tiba-tiba nongol dengan semangat 45 bilang gini nih, saya ini anggota gereja di sini, Pak. Kalau kebaktian di sini jam 10, lah salah saudara ya lah. Kok jam 10, kan kebaktian kita jam 8 gitu ya. Duduknya di belakang. Nah, mungkin Bapak nggak kenalin saya. Di belakang di WC kali saudara ya. Bla 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 lah. Pokoknya intinya minta dibantu, kalau nggak pernikahan gratis ya pemakaman gratis. Malah pernah saudara, ada keluarga almarhum tiba-tiba itu nelpon dengan nada tinggi, seolah-olah saya ini punya utang. Nah, dia bilang gini, mana Pak, ditunggu-tunggu, petinya nggak datang-datang. Jam berapa diformalin Pak? Besok dikuburnya di mana Pak? Lah ya ini kan yang mati keluargamu, kok semua minta gereja. Udah gitu,
mintanya kayak begitu pula gitu, seakan-akan saya punya utang ya kan, kita cuma mau nolong diteriak-teriakin saudara ya. Ya, orang-orang yang datang ke gereja hanya untuk merepotkan. Saudara, jujur saya jengkel. Kebaktian nggak pernah, persembahan nggak pernah, apalagi aktif melayani nggak pernah, saudara. Namun kejengkelan itu luluh, saudara, dan berubah saat saya mengingat kisah orang Samaria yang baik hati ini. Sambil mengelus dada, ya setengah terpaksa gitu, saudara, ya enggak lah ya. Namun akhirnya saya ngerti, saudara, saya paham. Ya memang nyatanya orang-orang seperti itu ada. Yang pandai memanfaatkan kemurahan gereja itu ada. Dan Tuhan menghendaki gereja ada untuk sebagian orang-orang yang seperti itu. Datang hanya untuk minta bantuan. Tapi saya sangat meyakini pasti ada keseimbangan. Pasti ini, saudara. Ada yang bisanya merepotkan, namun tidak kurang-kurang, nggak kurang-kurang yang melayani luar biasa. Salut. Tidak saja pemikiran, tapi juga tenaga, waktu, harta. Luar biasa, semua diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang juga dipakai untuk memberkati orang-orang yang tadi SKSD tadi, sok kenal, sok dekat tadi. Ya, saya sih berharap gini ya. Setelah dibantu, ya sesekali lah gitu ya. Datang beribadah gitu. Sesekali lah memberikan persembahan. Untuk siapa? Ya untuk sesama yang lain lah, yang butuh. Ya, sesekali aktif melayani begitu. Ya setidaknya tahulah nama pendetanya. Ini bener loh, saudara ya. Pernah tuh, wah udah ngoceh kanan kiri ngalor ngidul, yang dicari pendeta yang lain. Saya bilang sudah emeritus beliau. Berarti kan udah lama banget karena dia taunya hanya pendeta Toto. Astaga. Ya, setidaknya tahulah jam ibadahnya. Ini benar loh, saudara ya. Dia itu ya karena tadi maunya bohong itu tadi. Jam kebaktiannya jam 10, tapi ya sorry mungkin waktu itu ibadah di Cira kali ya, mungkin ya. Kan setengah 11 Cira waktu itu, mungkin saudara ya. Atau dulu lucu nih bener-bener saudara ya. Ada orang yang bingung cari pintunya. Pintu gereja di mana sih gitu ya. Dulu sebelum ada 3 pintu sekarang kan, ya dia ngetok-ngetok di sana tuh saudara ya. Udah lama sekali ya. Jadi ya begitulah saudara ya. Ini jadi curcol nih ya, curhat colongan. Ya saudara kekasih Kristus, akhirnya siapa sesamaku anak bangsa di negeri Indonesia? Siapa sesamaku di belahan benua di bumi ini? Siapapun mereka adalah sesamaku. Ini konsep dasarnya, saudara. Pondasinya itu dulu. Siapapun mereka. Sehingga kita tidak ada penghalang apapun untuk melakukan kebaikan. Saya ingin mengatakan, mari berbanggalah. Sebab gereja ini mewarisi pelayanan dan diakonia yang kuat dari sesepuh gereja kita dengan istilah gereja Samaritan. Gereja yang memiliki kebaikan dan spirit orang Samaria seperti bacaan di atas. Sehingga baksos kita ini saudara, asal saudara tahu, setahun itu bisa lebih dari 5 kali. Dari membagikan sembako, menyediakan nasi kotak untuk ojol setiap hari. Iya saudara, setiap hari turut menyediakan hewan korban,
memberikan bantuan dana, data internet untuk anak-anak sekolah, ya, warga masyarakat, memperingati HUT RI dengan lomba-lomba dan menyediakan hadiah yang bagus, bukan murahan, saudara, hadiahnya top, dan lain-lain. Kalau tidak COVID, saudara, Balai Kesehatan Masyarakat yang sekarang izinnya sedang ditingkatkan menjadi klinik pratama, itu buka setiap hari dengan bayar 10.000, dapat pemeriksaan dokter dan obat. Dan untuk pelayanan pengobatan giginya, wah, luar biasa, murah, terjangkau. Semua dilakukan tanpa direpotkan adanya perbedaan-perbedaan. Saudara, kiranya kita terus mampu memelihara kesuburan kebersamaan sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai wujud syukur Tuhan telah melahirkan kita di negeri ini. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku.
Kita bangkit berdiri dengan tegap dan segenap hati, kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersatu hati, dan kali ini kita secara khusus akan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, dan kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Mari kita satu dalam doa. Kami bersatu hati mendukung doa untuk saudara-saudara kami, kerabat kami, keluarga kami yang saat ini sakit sehingga membutuhkan perawatan khusus, maupun harus beristirahat sejenak, isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa untuk Bapak P.I. Sitompul, Ibu Tini Soeharto, Ibu Heti Nyonya Siombing, Ibu Ice Sonda, Ibunda Bapak Henry Manik, Ibu Magda, Pak Tato, Oma Tairas, Ibu Bondang Lande di Amerika, dan saudara kami lain yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, berikan kesembuhan-Mu, ulurkan tangan pengasihan-Mu, memberdayakan para dokter, para medis, obat, vitamin, peralatan, dan terapi yang harus dilakukan. Kesemuanya mendatangkan kesembuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Bapak almarhum Yance Pais, yang pada hari Selasa lalu telah Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan kami telah melaksanakan pemakamannya, dan kiranya ini menjadi sumber penghiburan bagi keluarga. Ibu Pais, anak-anak, mantu, cucu-cucu, semua berkatilah. Berikan kelegaan dan pengertian bahwa ini pun caramu mengasihi kami semua. Ini sebagian doa kami, harapan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat hidup kami, Sang Empunya kehidupan, dan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari Bapak Ibu dalam posisi berdiri kita ungkapkan syukur kita. Mari kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kuduskan pertama-tama, biarlah kemuliaan nama-Mu nyata di bumi ini, khususnya dalam lingkungan GKI Bintaro. Biarlah persembahan ini juga berguna bagi sesama kami yang dalam kesusahan pandemi. Biarlah tangan Tuhan panjang melalui GKI Bintaro. Inilah doa permohonan persembahan kami. Sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Asia dan Australia, Afrika, Eropa, ada di Amerika, kita tersebar. Harkat manusia diciptakan sama, biar tinggi dan rendah tiada berbeda. Oleh tangan Tuhan kita diciptakan, nafas kehidupan tetap Tuhan pegang. Marilah selalu hidup rukun damai, kita puji dan sembah Tuhan yang esa. Kita puji dan sembah Tuhan yang esa. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberimu damai sejahtera. Amin.